Saat ini, agama Kristen sedang berkembang pesat di benua yang sering dikaitkan dengan agama-agama besar lainnya. Anda akan terkejut mengetahui bahwa beberapa populasi Kristen terbesar berada di Asia. Selamat datang di video hari ini, di mana kami akan mengungkap 10 negara Asia teratas dengan komunitas Kristen terbesar. Meskipun Asia mungkin lebih sering dikaitkan dengan agama-agama besar lainnya, kekristenan berkembang pesat dengan cara yang luar biasa di seluruh benua yang beragam ini. Dari pertemuan ibadah yang intim hingga komunitas yang dinamis, di mana tradisi Kristus membentuk kehidupan sehari-hari, kami akan mengungkapkan di mana iman ini berakar dan berkembang. Penasaran tentang negara mana yang berada di puncak daftar? Tetap bersama kami saat kami mempelajari lanskap Kristen Asia yang mengejutkan. Jika Anda menikmati eksplorasi kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus menghadirkan konten yang berwawasan. Mari kita mulai. Nomor 10, Jepang. Jepang dikenal dengan tradisi Shinto dan Buddha, memiliki populasi Kristen sekitar 500.000. Meskipun jumlah ini mungkin tampak kecil, cerita tentang agama Kristen di Jepang sangat tangguh dan tahan banting. Kehadiran agama Kristen dimulai pada abad ke-16 dengan para misionaris Eropa yang tidak hanya membawa iman mereka, tetapi juga teknologi dan praktik budaya baru yang memengaruhi masyarakat Jepang. Meskipun mengalami penganiayaan hebat, terutama selama Keshogunan Tokugawa, komunitas Kristen tetap bertahan dan bahkan berkembang hingga saat ini, meskipun mereka hanya mewakili sebagian kecil dari populasi. Orang Kristen Jepang dikenal karena kedalaman sejarah mereka dan peran unik yang mereka mainkan dalam membentuk berbagai aspek masyarakat Jepang modern. Kehadiran agama Kristen di Jepang menantang narasi yang seringkali sederhana tentang Asia yang homogen dan non-Kristen, serta menyoroti pertukaran budaya yang kompleks yang telah membentuk masyarakat Asia. Ketahanan ini menggambarkan kekuatan iman untuk bertahan terhadap segala rintangan yang besar, menawarkan pelajaran tentang ketekunan dan kemampuan beradaptasi yang sangat relevan dalam dunia kita, yang mengglobal namun terpecah-pecah. Nomor 9. Pakistan. Pakistan merupakan salah satu komunitas Kristen yang terkenal karena kontribusinya terhadap tatanan sosial negara, meskipun mereka merupakan sebagian kecil dari populasi mayoritas Muslim, dengan sekitar 2,2 juta jiwa. 5 juta penganut Kristen memainkan peran penting dalam sektor-sektor utama, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Keterlibatan mereka tidak hanya menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetapi juga menjembatani kesenjangan antara kelompok-kelompok yang beragam dengan mendorong rasa saling menghormati dan kerjasama. Pekerjaan mereka dalam pendidikan mempromosikan literasi yang lebih luas, sementara dedikasi mereka terhadap perawatan kesehatan memastikan layanan penting menjangkau populasi yang kurang terlayani di dunia global saat ini, di mana keragaman dan ketahanan semakin penting. Kisah orang Kristen Pakistan menunjukkan bagaimana komunitas yang gigih dapat memberi dampak positif pada masyarakat. Di luar jumlahnya, mereka memberikan pelajaran berharga tentang ketekunan dan pentingnya layanan masyarakat. Nomor 8. Malaysia. Malaysia, dengan sekitar 2,7 juta orang Kristen, menunjukkan perpaduan iman yang dinamis di tengah latar belakang multikulturalnya. Kekristenan sangat kuat di Malaysia Timur, di Kepulauan Kalimantan. Wilayah ini berbeda dari pusat kota yang ramai di Semenanjung, menawarkan pandangan sekilas yang unik ke dalam koeksistensi tradisi agama yang beragam. Komunitas Kristen di Malaysia Timur sangat beragam, terdiri dari denominasi seperti Anglikan, Metodis, Katolik Roma, dan berbagai gereja evangelis. Keragaman ini memperkaya tatanan sosial wilayah. Tantangan modern, seperti mobilisasi global dan komunikasi digital, membentuk kembali praktik keagamaan bagi orang Kristen di Malaysia yang menghadirkan tantangan dan peluang. Contoh dinamis ini mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana komunitas iman beradaptasi dengan tantangan kontemporer sambil mempertahankan tradisi mereka dan memengaruhi perkembangan masyarakat. Nomor 7. Kazakhstan. Kazakhstan, dengan hampir 4 juta orang Kristen, menyajikan bab yang menarik dalam narasi ini. Iman Kristen di sini sebagian besar adalah Ortodoks Rusia,
warisan dari pengaruh Rusia yang luas yang telah membentuk sebagian besar sejarah Kazakhstan. Komunitas ini terutama terkonsentrasi di utara, di mana etnis Rusia membentuk mayoritas. Konsentrasi ini mencerminkan ikatan historis dengan Rusia. Kehadiran komunitas Kristen yang begitu dinamis di Kazakhstan menantang banyak gagasan yang terbentuk sebelumnya tentang distribusi agama di Asia. Ini berfungsi sebagai contoh kuat tentang bagaimana pengaruh historis telah membentuk lanskap agama suatu negara. Bagi mereka yang tertarik dengan dinamika budaya, umat Kristen Kazakhstan menawarkan wawasan tentang sifat abadi tradisi agama dan kemampuan mereka untuk melampaui perubahan politik dan teritorial. Nomor 6. Vietnam. Vietnam, dengan sekitar 7 juta orang Kristen, menonjol sebagai negara di mana kekristenan memiliki akar yang dalam dan masa depan yang menjanjikan. Komunitas yang dinamis ini menelusuri asal-usulnya kembali ke abad ke-16 dengan kedatangan para misionaris yang memperkenalkan iman dan tradisi baru. Saat ini, populasi Kristen berkembang pesat di wilayah selatan negara itu, meskipun ada tantangan historis dan modern. Pertumbuhan kekristenan di Vietnam mencerminkan semangat yang dinamis dan tangguh di wilayah selatan. Komunitas Kristen yang aktif berkontribusi pada keragaman budaya dan spiritual bangsa. Memahami sejarah dan pertumbuhan kekristenan di Vietnam memberikan wawasan tentang bagaimana komunitas agama beradaptasi dan berkembang, serta menyoroti pentingnya toleransi dan perpaduan tradisi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Nomor 5. Korea Selatan. Korea Selatan, dengan sekitar 9 juta orang Kristen, terkenal karena peran penting yang dimainkan kekristenan dalam masyarakatnya. Korea Selatan dikenal dengan jemaatnya yang besar dan aktif terlibat dalam inisiatif sosial, menyediakan pendidikan, kesehatan, perawatan, dan dukungan bagi mereka yang kurang mampu. Sejarah agama Kristen di Korea Selatan bermula pada akhir abad ke-18 dan tumbuh secara signifikan selama abad ke-20. Banyak tokoh terkemuka dalam gerakan demokrasi Korea Selatan telah dipengaruhi oleh cita-cita Kristen. Gereja-gereja besar seperti U Full Gospel Church di Seoul menarik ribuan jemaat setiap minggunya, menawarkan berbagai layanan mulai dari bimbingan rohani hingga dukungan masyarakat. Keterlibatan aktif umat Kristen Korea Selatan dalam menangani masalah sosial menggambarkan peran positif agama dalam kehidupan modern. Nomor 4. India. India dengan sekitar 28 juta umat Kristen menempati peringkat sebagai salah satu negara Asia teratas dengan kehadiran Kristen yang signifikan. Komunitas Kristen terutama ditemukan di wilayah timur laut dan negara bagian Kerala di selatan, memainkan peran penting dalam agama di India. Mosaik di Kerala memiliki sejarah yang kaya, yang bermula dari kedatangan Santo Thomas, Sang Rasul, pada tahun 52 Masehi. Mereka memadukan tradisi India dan Kristen dalam adat istiadat dan perayaan mereka. Di negara bagian timur laut, seperti Nagaland, Mizoram, dan Meghalaya, agama Kristen menyebar selama masa penjajahan Inggris dan terintegrasi secara mendalam ke dalam budaya lokal. Komunitas Kristen di India modern aktif dalam bidang pendidikan dan layanan kesehatan, mengoperasikan banyak sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Mereka mengakui kontribusi berbagai komunitas agama di India, serta memupuk kohesi sosial dan pemahaman yang lebih besar, yang mengarah pada masyarakat yang lebih inklusif. Nomor 3. Indonesia. Indonesia, negara kepulauan yang luas dengan lebih dari 177.000 pulau, merupakan contoh perpaduan yang harmonis dari berbagai agama, menjadi rumah bagi sekitar 30 juta orang Kristen, meskipun mayoritas penduduknya Muslim. Di Indonesia, populasi Kristen terbesar terletak di Nusa Tenggara Timur, yang mayoritas beragama Katolik. Sulawesi Utara memiliki banyak jemaat Protestan, terutama di Minahasa. Maluku dan Papua juga memiliki komunitas Kristen yang kuat, dengan sejarah misi yang mendalam. Di Jakarta, meskipun bukan mayoritas, komunitas Kristen yang dinamis aktif dalam kehidupan sosial dan rohani. Masing-masing daerah ini mencerminkan keragaman budaya dan tradisi dalam perkembangan agama Kristen di Indonesia. Pendekatan Indonesia terhadap pluralisme agama mendukung kebebasan beragama
yang memungkinkan berbagai agama untuk hidup berdampingan secara damai. Lingkungan penerimaan ini memungkinkan agama Kristen untuk berkembang, memperkaya keragaman budaya Indonesia, dan menunjukkan kekuatan saling menghormati dan memahami. Nomor 2, Cina. Cina dengan perkiraan populasi Kristen sebesar 31 juta orang menempati posisi kedua dalam daftar ini. Meskipun ada persyaratan peraturan yang ketat, komunitas Kristen di Cina tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ini terlihat jelas di gereja-gereja yang disetujui negara dan gereja-gereja rumah independen. Proliferasi gereja-gereja rumah yang bertemu di rumah-rumah pribadi atau lingkungan informal mencerminkan rasa lapar dan komitmen rohani yang mendalam di antara orang Kristen Tiongkok. Ketahanan mereka, meskipun menghadapi tantangan peraturan dan tekanan masyarakat, menyoroti dedikasi dan kreativitas mereka dalam mempraktikkan dan menyebarkan iman mereka. Kisah kekristenan di Tiongkok memberikan pelajaran yang kuat tentang ketekunan dan iman, yang menggambarkan bagaimana masyarakat dapat berkembang, bahkan dalam kondisi yang menantang. Nomor 1, Filipina. Dengan populasi Kristen sekitar 86 juta, Filipina adalah negara Asia dengan komunitas Kristen terbesar. Kekristenan sangat memengaruhi setiap aspek kehidupan di Filipina, yang terintegrasi secara mendalam ke dalam budaya nasional dan rutinitas sehari-hari. Ini sebagian besar disebabkan oleh sejarah negara itu sebagai koloni Spanyol, di mana Katolik Roma diperkenalkan dan menjadi agama yang dominan. Banyak gereja di negara itu, festival keagamaan yang meriah, dan integrasi nilai-nilai Kristen ke dalam norma-norma masyarakat mencerminkan warisan ini. Kesalehan orang Filipina terlihat jelas selama Pekan Suci, saat ritual dan perayaan keagamaan yang signifikan berlangsung. Gereja juga memainkan peran penting dalam layanan sosial, pendidikan, dan wacana politik, membentuk lingkungan sosial dan politik negara. Filipina menawarkan contoh luar biasa tentang bagaimana pengaruh sejarah dapat membentuk kehidupan kontemporer dan memberikan wawasan berharga tentang dampak agama pada masyarakat. Dari 10 negara di atas, kita telah melihat setiap negara memiliki cerita unik yang menunjukkan ketahanan dan dedikasi umat Kristen dalam menghadapi tantangan. Terima kasih telah menonton. Terus dukung kami dengan subscribe channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa.